Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maritania Masria Musafidah dari kelas 11 PS4 absen 15. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan bisnis proposal saya yang berjudul Tania Cakes and Pastry. Yang pertama ada table of content. Lalu yang kedua adalah profil usaha kami. Yang pertama, ada nama perusahaan atau toko, yaitu Tania Cakes and Pastry. Lalu yang kedua ada pemilik, yaitu Maritania Masria Mustafidah. Dan ada nama merek atau produk, yaitu Bento Cake. Lalu ada jenis usaha, yaitu kuliner. Dan ada bentuk usaha, yaitu usaha perseorangan. Lalu ada alamat dan kontak yang tertera. Lalu setelah itu ada Tania Team atau orang-orang yang kerja di balik Tania Cakes and Pastry. Setelah itu ada visi dan misi usaha kami. Yang pertama adalah visi usaha membuat inovasi baru dalam dunia kuliner melalui kreativitas konsumen. Yang kedua adalah misi usaha. Yang pertama ada menghasilkan produk-produk berkualitas dengan bahan-bahan yang sehat. Yang kedua adalah membuka lapangan kerja baru secara online maupun offline. Yang ketiga adalah memberikan pelayanan prima kepada setiap konsumen. Yang keempat adalah mempertahankan kuliner manis di bidang dessert atau pencuci mulut. Dan yang terakhir adalah memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Lalu slide selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, yaitu sangat memperhatikan keinginan konsumen, memiliki bermacam-macam varian bento cake, memiliki harga yang cukup murah untuk kantung anak remaja, khususnya siswa atau siswi SMA dan sederajat. Lalu dapat mengikuti tren pasar. Lalu setelah itu memiliki ide-ide kreatif untuk setiap varian menu yang disajikan. Setelah itu ada weakness. Weakness yang pertama adalah transaksi belum dapat dilakukan untuk luar negeri. Yang kedua adalah belum memiliki mitra driver yang tepat. Dan yang terakhir adalah modal yang dibutuhkan cukup besar. Sehingga weakness tersebut adalah kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Selanjutnya adalah opportunity. Yang pertama, menjadi usaha kekinian. Yang kedua, dapat melakukan pengembangan usaha dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, turut membantu mengembangkan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, masih sedikit toko bento cake yang menyediakan varian yang unik. Lalu ada treats. Treats yang pertama adalah kompetitor di bidang yang sama. Yang kedua, masyarakat yang kurang tertarik dengan bento cake. Dan yang terakhir, kompetitor yang melakukan inovasi baru. Selanjutnya adalah segmentasi. Secara geografis, kami memilih lokasi di setiap bagian mall agar terlihat lebih menonjol. Sedangkan secara demografis, kami menetapkan segmentasi di kalangan anak-anak usia 10 tahun hingga orang tua usia 60 tahun. Slide selanjutnya adalah marketing mix. Marketing mix yang pertama adalah produk. Keragaman produk memiliki beberapa varian produk dengan bahan dan cara pembuatan yang berbeda. Lalu ada kualitas. Bento cake dibuat dengan bahan-bahan kue asli dengan harga yang cukup murah. Lalu yang ketiga, ada desain. Bento cake dapat dipesan sesuai dengan request pelanggan, sesuai dengan gambar-gambar, huruf, dan nama-nama yang pelanggan inginkan. Lalu yang kedua adalah place. Place yang kami pilih adalah ruko-ruko mall. Dan ada promotion. Promotion secara online adalah melalui sosial media TikTok, Instagram, Twitter, dan lainnya. Lalu, promotion secara offline adalah memasang banner dan brosur di area masyarakat, mengadakan event lomba menghias kue, memberikan pelayanan terbaik agar konsumen datang lagi untuk membeli. Slide selanjutnya adalah price. Kami memiliki 4 produk yang akan dijual. Yang pertama adalah bento cake mini dengan harga satuan yaitu 20.000 dan laba sebesar 60%, sehingga harga jual satuannya menjadi 50.000.
Yang kedua adalah DIY bento cake dengan harga pokok satuan yaitu 15.000 dan laba sebesar 75%, sehingga harga jual satuannya menjadi 60.000. Yang ketiga adalah fluffy bento cake dengan harga pokok satuan yaitu 15.000 dan laba sebesar 30%, sehingga harga jual satuannya menjadi 30.000. Yang terakhir adalah puding bento. Puding bento dengan harga pokok satuan 15.000, laba sebesar 30%, dan harga jual satuan yaitu 30.000, sehingga jika dijumlahkan harga jual satuannya yaitu 170.000 dengan laba 105.000. Lalu, slide selanjutnya adalah fixed cost dan variable cost. Alat-alat yang kita butuhkan adalah yang pertama, mangkuk, yang kedua, meja putar kue, yang ketiga, pisau kue, yang keempat, pisau roti, yang kelima, standing mixer, oven, yang ketujuh, loyang, yang kedelapan, gelas ukur, yang kesembilan, pengaduk adonan. Dan jumlah dari masing-masing alat tersebut ada yang mencapai 3, sehingga jumlah uang yang akan dikeluarkan adalah 1.034.000. Lalu ada pula bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah gula, yang kedua adalah terigu, ketiga whipped cream, keempat pewarna makanan, kelima susu, keenam coklat bubuk, ketujuh mentega, kedelapan garam, 9 baking powder. Lalu untuk jumlahnya ada yang hingga mencapai 10 yang kami butuhkan, sehingga jumlah uang yang akan kami keluarkan dengan membeli bahan-bahan tersebut adalah 555.000. Slide selanjutnya adalah biaya operasional. Biaya operasional dari gas dan kemasan yang kita butuhkan dengan gas sebanyak 1 dan kemasan sebanyak 50. Sehingga jumlah uang yang kami keluarkan untuk biaya operasional adalah 100.000, lalu dibagi dengan jumlah variable cost sebesar 605.000. Slide selanjutnya adalah target penjualan. Target penjualan dari produk yang pertama yaitu bento cake mini sebesar 1.500.000. Lalu dari produk yang kedua yaitu DIY bento cake sebesar 900.000. Dan produk yang ketiga adalah fluffy bento cake dengan harga sebesar 300.000. Dan produk yang terakhir yaitu puding bento cake dengan harga sebesar 300.000. Sehingga jumlah profit yang kami inginkan adalah 3 juta. Slide selanjutnya adalah HPP dan BEP. Untuk HPP sama dengan total biaya produksi dibagi hasil jumlah produksi sama dengan 1.639.000 dibagi 110.000, yaitu 15.000. Lalu ada BEP. BEP sama dengan fixed cost dibagi P unit dikurangi variable cost unit sama dengan 1.034.000 dalam kurung 110 dikurangi 36 sama dengan 1.034.000 dibagi 74 dengan hasil yaitu 15. Sehingga BEP akan tercapai pada penjualan unit ke-15 atau pada hari ke-1. Yang terakhir adalah perhitungan R dan L. Pendapatan penjualan yaitu 4.900.000, HPP 505.000 dibagi dengan laba kotor sebesar 4.900.000, lalu biaya operasional sebanyak 100.000, sehingga laba bersih adalah 3 juta. Persentase profitnya adalah 75%, sehingga keuntungan yang akan kami dapat dan akan kami ambil sebesar 75%. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lainnya. Terima kasih.